do pamer. Wong wedok iki nek misalnya apa foto, habis itu publish. Itu juga menderita loh. Sekali lagi, Anda nanti bisa kaya, bisa luar biasa, karena memanfaatkan orang-orang yang menderita, Pak, gitu ya. Bapak, apa tadi Pak? Makanan kecil. Nah, orang-orang itu kan kadang-kadang kan bengi-bengi lembur itu Pak. Dia kan kadang-kadang cari keletihan. Nah, itu bisa dimanfaatkan Pak. Misalnya slogannya, cocok untuk teman lembur. Nah, slogannya kan bisa dicari kemudian. Usahanya apa Mbak? Usahanya apa? Usahanya kerajinan apa? Jangan kaya, tenanan kok orang iki jane iki. Kowe kok bingung kok Mbak ditakoni yo. Usahane apa? Hah? Mas, oh gitu, ngobrol dong. Oke. Nah, video. Kalau di Instagram lebih suka gambar atau video? Iya. Kowe kok serakah dong, Mbak? Oke. Nih, travel lagi wisata. Nih, ini adalah gambarannya. Nah, sama persis Bapak Ibu. Sama persis. Ini sama. Di Instagram saya juga sama. Settingnya ini sama. Dan ini yang fenomenal. 3,5 miliar like setiap hari. Akhirnya jadikan bisnis jualan like, jualan komen, jualan follower. Jadi ketua 200.000 ternyata tuku. Bisa, silakan aja untuk gaya. Tapi habis itu harus dibarengi dengan kualitas, postingan yang bagus dan sebagainya, akhirnya bisa tertutupi. Karena kalau nggak nanti brodol. Ya. Oke, ini contohnya. Oke, ini YouTube. Nah, ini kalau mau terkenal, seronok. Tapi saran saya enggak. Karena lebih baik digunakan untuk branding. Oke, ini pemasaran online. Bisa 24 jam ya intinya. Oke, terus ini baterai ini. Oh iya baterai. Oke, di sini. Kalau Bapak Ibu pengen memang konsen di digital marketing, ya. Nah, awalnya itu dari ide. Mana ide? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini bisa jadi sumber penghasilan dan juga cara promosi. Salah satu caranya Anda harus menghasilkan traffic yang baik. Jadi kalau di Instagram, dia caranya biar orang senang sehingga trafficnya tinggi. Sebenarnya menciptakan pasar. Nih, ya. Kemudian, nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah ide. Tadi saya katakan. Idenya apa? Ide bisa timbul dari mana saja dan kapan saja. Ketika punya ide, secepatnya dicatat. Maaf, Ki Hajar Dewantoro banyak mendapatkan ide dari kamar mandi. Tadi makanya saya katakan, di kamar mandi, maaf, ketika sedang begitu banyak ide dan kemudian dituliskan di dinding. Itulah kenapa Ki Hajar Dewantoro itu lantik. Ide kita banyak muncul, pemikiran kita banyak muncul. Yang pertama, pada saat di kamar mandi. Yang kedua, makan. Dan ketiga, dalam perjalanan. Ketika ada dalam kamar mandi, ketika kan, hijau, gitu kan. Baru metu lali meneh. Itulah makanya Ki Hajar Dewantoro ditulis. Nanti baleni gowo kertas di jalan, lagi nyetir, ini. Nah, sebaiknya ditulis dengan voice message misalnya. Voice note. Sama, sehingga ini bisa nanti di follow up. Nih, caranya begitu. Karena begitu ide itu kemudian lali, saya harus ganti urusan. Jadi ide ini harus didapat dengan baik. Riset kompetitor. Di sini ada yang sama nggak? Enggak kan? Nggak ada yang sama kan usahanya kan? Saya punya usaha. Misalnya pecel lele. Cari di internet pecel lele yang punya usaha yang sama. Kemudian dia bagaimana? Dikemas bagaimana? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kita tutupi di usaha kita. Kalau kita cuma sama, gak ada gunanya. Wow, podo orang-orang buka podo, ya sudah, kita mungkin akan kalah karena kita kalah pengalaman. Kemudian kumpulkan ini, foto,
yo gambar, yo artikel, yo iklan dan sebagainya. Semuanya kumpulkan. Bisa jadi buat web. Tapi web sekarang sudah tidak terlalu banyak yang dimanfaatkan. Karena apa? Banyak di medsos. Oke, promosikan ini C ya. Jangan lupa testimoni. Tadi yang saya katakan. Tolong DCP dong. Oke, DCP itu karo di foto, DCP itu karo di video. Terus tayangkan di IG kita, tayangkan di Facebook kita, tayangkan di YouTube kita. Saya tanya, kalau misalnya Bapak Ibu punya putra putri, ayu, sing ngelem sapa? Tenang, dewa. Dulu pacarannya gimana? Nek duwe anak sing ngelem, wong iya. Ah sing ngelem bapake mbok yo genah. Yang aku cuma lihat orang lain itu adalah pengakuan. Nah, orang lain itu kemudian ketika akui di video, jadikan testimoni. Itu luar biasa. Banyak banyak testimoni. Jangan cuma sedikit. Harus banyak testimoni. Ya, nih. Oke, kalau perlu testimoninya dibayar. Nanti Bapak Ibu insya Allah kita review. Yang kemarin sudah kita review. Hasilnya bagus. Ada yang saya review itu ternyata dimasukkan ke Bukalapak sama Tokopedia. Jadi dia punya usaha. Nah, video saya itu linknya diletakkan di Tokopedia. Kan ada link video. Nah, ada yang kayak gitu. Ternyata menambah rugi. Enggak, tentu menambah. Kenapa ada testimoni? Jangan takut membuat testimoni. Oke, kompetitor ya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu saya ini dapatnya 50 juta. Saya nggak sengaja ketika ini malah gini, saya maksud saya itu besi tolak gitu. Ternyata apa? Ya mas tak setuju. Diam, ini kesaran ini. Pada saat mau opening, saya gencar banget. Terus diposting di mana-mana. Akhirnya apa? Pas opening langsung ramai. Alhamdulillah. Dibayar 50 juta. Orang ben-ben. Makanya Bapak Ibu harusnya ada yang mulai melirik menjadi organizer digital marketing. Sehingga apa? Orang mengelola punyanya orang, sehingga kita dapat pendapatan. Saya boleh owah geben mana bilang? Belum. Nih, ini testimoni ya. Ini owah geben. Saya yang buat. Sampai kemudian monetize dapat uang, saya yang ngelola. Dulu ketika sebelum ada YouTube, seminggu paling 2 kali manggung, 3 kali manggung ke spot. Sekarang sebelum pandemi, sehari bisa 2 kali. Sekali manggung 10 juta. Anda bisa bayangkan. Nih, ini Power Gagang Resto. Cak Digin, warungnya ada di dalam. Orang sing keliling. Akhirnya ketemu kita berhenti. Ini ya, sama Gilang juga ya. Nah, kemudian kita berhenti, kita buatkan web, kita buatkan IG-nya, FB-nya. Ternyata lonjakannya tinggi. 3 bulan kemudian kita analisis. Ternyata apa yang terjadi? Yang datang itu cuma tidak kembali. Bapak Ibu harus analisis tuh. Kalau misalnya ada yang beli sekali cok, kemungkinannya apa kira-kira? Hah? Kecewa. Terus apa lagi? Beli cuma sekali. Beli dong sekali. Coba-coba. Bikinan apa coba-coba? Apalagi? Kecewa. Coba-coba. Pendatang dari jauh. Terjebak medsos. Apik. Sehingga yang ketiga adalah mahal. Dari kemungkinan tadi yang kita analisis, ternyata kemungkinan yang paling besar itu adalah karena mahal. Kita sarankan kepada bikin akhirnya diturunkan harganya. Sekarang mulai mereka datang lagi, ada yang kembali lagi. Padahal tempatnya bagus. Jadi Bapak Ibu, ketika suatu saat penjenengan kepayon, tapi kok kemudian beli cuma sekali, ini harus ditanda tanya nih. Kenapa nih? Ada apa yang salah? Bisa jadi 4 faktor yang saya kemukakan tadi. Bisa jadi. Oke. Nih. Nah, risetnya kayak gini Bapak Ibu. Risetnya pakai trends.google.com/trend. Google Trend kita sebutnya. Kira-kira nek misalnya sekarang kita masukkan ke Google Trend, kira-kira yang hit apa? Hari ini ke depan. Apa kira-kira? Vaksinasi. Hah? Apa? Apa udah budek?
Parcel. Apa? Tapi ngomong kok dimut dewe. Kowe lebaran betul. Apa lagi? Ramadan, betul. Bapak Ibu, ikatnya hari ini ke sana harus dikaitkan dengan Ramadan dan Idul Fitri. Hitnya pasti tinggi, pasti naik. Coba cek aja, hijab, terus makanan untuk berbuka puasa, makanan sehat untuk berbuka puasa, pakaian yang untuk Idul Fitri. Arahnya harus ke sana. Trennya masih tinggi dan laku. Kalau ada, nggak mau, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi tentu trennya tidak akan naik seperti ini. Nih, tren hijab. Oke, terus ini. Nah, akik. Jangan sampai Bapak Ibu nanti kalau punya usaha, trennya itu kayak gini. Jeruk. Tanaman hias bagus juga ya. Ini masih bagus nih, tanaman hias, ikan hias masih bagus. Karena orang kan malas keluar. Yang dilakukan neng omah ngopeni ikan hias, ngopeni tanaman hias. Batik juga bagus, karena siap-siap tinggal lebaran. Nih, jadi kaitannya harus ke sana. Wah, ini ada hubungannya, harus dikaitkan. Ini harus dikaitkan, ya. Nih, ini jangan pakai yang kayak gini. Oke, ini tuh, oke. Kebetulan kok enak. Oke, ini masih penting. Bibit tanaman, sek. Ada kenaikan, ada penurunan. Ini bagus. Oke. Kemudian, ini turun, pemutih. Nah, Mbak, ini. Yang paling kompeten cuma Anda ini. Iya, tapi tak tenan loh, ya Allah. Orang-orang perempuan milenial itu pada menderita pengen putih kabeh. Sehingga, dandannya putih kok. Hitam itu eksotik. Iya, karena kan nggak kelihatan sampean. Oke. Nih, karena orang menderita pengen kayak gini, sehingga ini grafiknya betul-betul naik, harus dimanfaatkan. Apa meneh? Ketika mau Idul Fitri itu mesti orang akan kelihatan cantik. Piye kuwi? Oke. Nah, ini juga kelihatan. Dia akan tren di kota mana, di pulau mana, di Google kan kelihatan Bapak Ibu. Nih, kelihatan. Tanaman hias. Oke. Jadi ini tempat. Nah, sekali lagi lokasinya. Kalau penjenengan misalnya di sini, tapi beda ya sama batik lawean, batik di pasar Klewer. Kuwi sing dodolan padha, wektune padha, boleh padha tetep laku. Lah kok ngono? Aku percaya Gusti Allah. Ya wis tekan kono ampung. Tapi tetap perlu strategi. Nih, jadi bagaimana kita punya usaha yang di sini, mungkin di sebelah rumah sama. Yang paling hebat adalah apa kira-kira? Kita punya usaha dengan di sebelah rumah atau seberang jalan sama. Ayo, kira-kira apa yang hebat? Caranya gimana? Konvensional. Ada cara yang hebat, Mas. Apa? Itu cuma konvensional. Ada? Cara menaklukkan musuh itu adalah dengan cara merangkulnya. Cara menaklukkan gebetan kita adalah cara dengan memeluknya. Gue nanti kaplok. Cara menaklukkan musuh adalah dengan cara merangkul. Jadi kalau kita punya musuh, Anda harus berusaha nyedai, Anda harus berusaha membuat promosi yang baik dengan dia, mengakomodir dengan cara ngajak kerjasama. Takluk nanti sama Anda. Itu filosofi Jawa. Uang ini di panggung mati. Caranya begitu. Saya nggak tahu, mungkin ada caranya mungkin dibungsui, disantet, golilin, mepet, gawake dukun. Sorry, itu nggak zaman lagi. Itu udah nggak keren lagi, nggak gitu lagi. Caranya sekali lagi dengan cara diakomodir, dipeluk. Percaya sama saya, murah musyrik. Oke. Nih, ini risetnya. Sama, risetnya sama. Oke.
Nah, ini tadi mengumpulkan data-data. Bapak Ibu, ini ada. Jadi kalau Anda tuh usaha di digital, sebenarnya dijual apa? Ketika Anda usaha di digital, yang dijual sebenarnya apa? Saya tanya, kenapa Anda kok senang beli beras maaf kita sebut Indomaret? Alfamart. Kenapa kok senang belinya di sana? Deket. Terus? Hah? Lebih rapi kemasannya, apalagi? Bersih. Lu mau iki ternyata. Nyaman, ya toh, gengsi, orang good dan sebagainya. Yang dijual adalah value. Bapak Ibu kalau mau jualan sekarang, yang dijual itu adalah nilai lebihnya. Saya jualan ini, mau beli baju. Ini harganya berapa? Larang nih. Oh, kita kok nih, kita regane piro? Jawabannya larang. Ada tuh kayak gitu toh. Tuku larang nih, Mas. Kan sudah tuku tuh yuk. Larang kok. Sabun Lux itu sabunnya para bintang ya. Oh, kan sudah tuku ya. Kamu ngikutin bintang apa? Anda malah bisa sabun Lux. Ora kanggo. Jadi yang dijual adalah value. Kelebihannya apa? Pak, Bapak jualan, kelebihannya apa produknya Pak? Bagus! Apa Pak? Ya rasa. Ini rasanya piye maksudnya? Mak, gini Pak, yang saya. Jadi Pak, misalnya gini Pak. Ini prima. Oh, ini mengandung ini loh, kayak ada manis-manisnya. Kemasannya bagus. Nilai mineralnya tinggi. Berasal dari pegunungan. Nah, itu nilai lebih, Pak. Kalau Bapak, kelebihannya apa, Pak? Mikir, angel ini. Kenapa? Oh, dipikir. Saya nggak punya pikiran masalahnya, Pak. Saya bantu, Pak. Produknya apa? Abon. Abonnya terbuat dari apa? Ayam. Oke, bingung nggak bilang gini. Nah, abonnya ayam. Nah, itu aku ngomong, aku udah ngomong. Ada bedanya nggak abon itu kalau dibuat dari ayam Jawa sama ayam negeri? Ada. Nah itu Pak, ayamnya ayam apa? Ayam kampus. Kenapa? Ayamnya ayam. Kalau kampus dari sisi bahan ya ayam kampung itu nggak cocok. Oh, kenapa Pak? Karena seratnya beda. Oh. Jadi bahan baku itu banyak berbicara untuk menjadikan produksi bagaimana. Bapak bawa contohnya. Bahwa Coba lihat Pak. Mbak cicipi ya. Aku kok ngicipi nggonmu. Coba Mbak jenengan misalnya ini produknya abon ini. Menurut jenengan apa value-nya? Kesuwen Mbak. Hah? Bersih. Bapak pernah mempromosikan itu. Rasanya ini bersih gitu. Rasa dibayar bersih, menarik itu pernah. terus terang saja kami belum pernah secara online menjual karena biasanya yang order. Oh yo. Yang sudah tahu produk kami order kami buat selesai. Oke, berarti Bapak banyak konsultasi sama saya. Oh, gemblung banget. Oke. Ini Pak, kalau saya melihat Pak, ini loh Pak. Ini loh Pak, apa namanya apa nih? Seal. Ya, kalau yang lain kan harus digunting Pak. Kalau ini begitu dibuka, nggak habis, bisa ditutup lagi Pak. Ini salah satu kelebihannya begitu Pak. Sehingga tidak basi gitu loh Pak. Nih, ini penting Pak, tidak melempem koyok semangatmu. Ini Pak. Nah, apalagi misalnya muat lebih banyak. Misalnya Pak. Nih. Ya udah Pak. Ini misalnya. Jadi nanti Bapak Ibu value-value-nya harus dikumpulkan. Saya lupa ini baca cempaka ya Pak. Saya jadi ingat Pak. Kalau ditanya Pak,
Batik cempaka. Bedanya apa dengan batik yang lain? Oh, beda banget. Wah, beda banget. Beda banget. Beda ngomong, pikir. Apa Pak? Satu. Ya, lebih bagus. Nah, ngomong lebih bagus, maknya juga ngomong bagus Pak. Yang membedakan apa Pak? Oh, khas Solo. Hasil lainnya dong. Salah terus. Oh. Jawab salah. Misalnya begini Pak. Misalnya dibuat di tenun misalnya. Oh, enggak tenun. Enggak, misalnya Pak. Jadi maksudnya kelebihannya di kayak gitu itu apa misalnya? Tulis. Tulis. Warna lebih tajam itu. Nah, mereka tahu, Pak. Kasih Pak, kasih hadiah Pak. Jangan segan-segan memberikan reward kepada orang yang menyanjung. Artinya dia ada perhatian. Waduh. Ketika ada perhatian, walaupun apapun perhatiannya, berarti dia berpotensi untuk beli, Pak. Atau dijadikan istri muda, Pak. Oke, value ya, sekali lagi value. Coba nanti sambil mikir, apa sih value dari produk saya itu apa? Bu, masker Bu. Kelebihannya apa Bu? Lukisannya halus, warnanya motifnya banyak, produknya kualitasnya oke. Nah, kan? Dapat kan? Anda harus mengenali produk Anda. Anda ngomongin sing duwe dhewe orang mengenali produk kan terus bagaimana mau menjual? Mau mengatakan bahwa ini hebat, itu maksudnya. Oke, ya, value. Oke. Nah, orang akan mendapatkan revenue dari hasil pembeliannya dia. Kalau sudah dapat value Bapak Ibu, orang mau harganya berapa itu tidak ada masalah. Gimana kemarin setelah kemarin? Komentarnya gimana? Luar biasa. Wes ngono piro? Luar biasa. Oke, jadi ketika dia membayar sesuatu, maka dia akan mendapatkan revenue. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau seandainya Anda punya produk 1, 2, dan 3. Oke, produk 1. Oke, harganya 10.000. Oke. Value-nya 1.000. Nilai ya. Oke. Kemudian produk 2 harganya 10.000, value-nya 10.000. Tapi produk 3 harganya 10.000, dapat value-nya 1 juta. Wong goblok ndi sing arep milih sing iki? Gak ada kan? Artinya ini, mbok iki sing dodol karo sing tuku, mesti milihnya itu. Artinya ketika orang beli harganya 10.000, manfaatnya dapat banyak. Gitu. Oke. Kemudian website, promosikan. Kalau Anda punya billboard di jalanan, besar udah biasa. Jangan pernah sekali-sekali mencantumkan harga. Di pintu masuk pun rumah, jangan mencantumkan harga. Inilah yang namanya cold promo. Neng gune baliho di dalan harganya 100 juta. Orang yang tuku no. Orang skater sih. Harga itu ada di dalam. Jadi kalau di dalam billboard gede, Anda harus pasang, maaf mungkin talent yang cantik, orang yang ganteng, yang kuat, atau justru orang yang tua sisan, nih dia memegang produk Anda. Artinya berarti orang kuat. Atau yang unik lainnya. Gitu. Atau pejabat. Biar dipasang ning kono. Wah, biar lagi kira. Oke. Jadi sekali lagi kalau Anda punya billboard yang besar, maka sekali lagi jangan mencantumkan harga. Ya, jangan. Baru di sini di uang booth. Nah, di sini di uang booth, di sini ada promo beli 1 dapat 2. Belum mencantumkan harga. Anda bikin testimoni, Anda akan mendapatkan bonus dari kami. Orang lagi tertarik, ini tuku siji atau loro, makin tertarik, makin bernafsu. Baru di dalam, di sini akan mencantumkan harganya sekian. Kenapa? Uang kebacut mlebu, regane semono, arep metu isin.
Manfaatkan penderitaan orang itu lagi. Kakak dosa kok mlebu surga. Yo ora, ora ngapusi kok. Enggak ngapusi kan, enggak bohong. Tapi sekali lagi, ketika orang sudah di situ, mungkin kalau positif ya, wah tadi promonya bagus, di depan sudah promo lagi. Wah ini berarti produk berkualitas. Tetapi begitu orang wah itu mahal, orang tuku, tapi isin, maka dia tetap beli. Nih, ada yang pembayarannya sudah bisa memanfaatkan gesek, pakai gesek. Oh. Saya pernah punya pengalaman di Vatikan, tuku VCD. Nah, ketika kemudian mengasihkan kartu kredit, ternyata dia mengatakan, wah tidak bisa. Apa yang terjadi? Saya pikirkan, tinggal 2. Tapi kemudian saya di Singapura, di situ ada logonya Visa. Aku mangan karo mantanku, ora urusan. Tak kata oke, kenapa? Karena saya tidak pernah melihat isi dompet lagi, tapi ya saya bisa menggunakan kartu kredit, saya bisa menggunakan gesek. Di suatu kota, kalau peredaran kartu kreditnya tinggi, berarti kota itu ekonominya bagus. Kenapa? Dosen utang. Oh iya, dan nanti dia akan bayar gitu loh. Artinya, pasti beli. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan fasilitas pembayaran non-tunai, itu adalah salah satu jebakan untuk orang beli. Oke, gampang kok caranya kok. Gampang banget, ya. Oke. Jangan cuma gampang. Bapak Ibu nanti silakan dilihat. Sebelum hari ini, nanti ketikkan di Google, ketikkan nama produknya masing-masing. Ketemu nggak? Ketemu. Kenapa? Belum coba. Ketemu milik orang lain. Itu tadi yang saya katakan Pak, harus punya perbedaan, harus punya kekhasan. Bagaimana beda orang ketemu itu nyasarnya ke tempat Bapak. Inilah tadi yang saya katakan hashtag dan keyword. Harus beda, harus punya kekhasan. Jadi membuat hashtag yang digunakan terus menerus sehingga orang kalau misalnya mencari ketemu dia produk Bapak. Ya, mulai dipikir ya. Nanti pas jeda kita bahas lagi, nanti gimana? Sebelum ini coba dicari dulu, dicatat, di screenshot, ya, di screenshot taruh di grup. Kita akan coba bandingkan setelah hari ini 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya ada perbedaan enggak? Itu salah satu indikator bahwa pelatihan Anda berhasil. Nih, oke. Kalau nama saya di internet itu banyak. Nanti boleh apa ketemunya saya ini. Nih, saya misalnya, ini saya memberi bonus. Saya ngasih voucher membuat web. Ini Mbak Wedang Mbak Deni. Nah, ini Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Bagaimana mendapatkan follower? Beli, tadi yang saya katakan. Sekali lagi, silahkan aja. Tetapi begitu sudah tinggi, Anda harus imbangi dengan posting yang bagus. Sehingga orang lain tertarik. Nih. Kemudian, antar teman, nanti di sini kita saling follow. Setidaknya hari ini berarti, sampai besok kita dapat tambahan follower 40 minimal. Ya kan? Oke. Kenapa banyak follow? Menarik. Artinya Bapak Ibu, produk Anda, motretnya harus menimbulkan ketertarikan. Pak, pernah pakai teman siapa Pak untuk pemotretan Pak? Saya. Ya. PPI Solo. PPI itu apa? Putra Putri Solo. Oh, aku tak kagum. Sakit, iya. Tapi bisa jadi juga kalau kemarin saya dikirimi juga, tapi kemudian kita review. Nah itu kita publish, yang nonton banyak. Akhirnya testimoninya banyak juga yang beli. Nih, kayak lucu. Bapak Ibu kalau posting produk, jangan hanya produk pelulu. Tambah misalnya sesuatu yang lucu. Kemudian quote hari besar 21 April, siap-siap bikin nanti ya di dalamnya hari Kartini. Quote Kartini adalah pendobrak emansipasi bangsa. Taruh di situ tapi di bawah kita ditulis hashtag nama IG dan sebagainya promonya. Itu luar biasa. Ya, hari besar. Nih, bermanfaat. Orang kalau misalnya mampir ke tempat penjenengan di IG, melihat itu akhirnya mendapat manfaat. Oh, jadi tenang karena kuat itu misalnya. Oh, dapat pengalaman baru. Oh, dapat ilmu baru. Gitu loh.
Oke, unik, ya unik, berbeda dengan yang lainnya. Memilih akun cantik. Ini yang rodok, saya kurang setuju nih, ya tetep tak tonton. Oke, memilih akun heboh. Itu mukbang, makan mie 100 bungkus. Median. Pakai baju rangkap 10. Oke, misalnya, ini kayak gini guys. Nih, ini untuk jualan, Bapak Ibu. Nah, soalnya seperti ini. Ini untuk informasi, untuk kampanye, untuk menampilkan video ini saya. Ini contohnya promo. Nah, ini. Ya orang masa ini historinya dia, saya baru tahu. Maka sama motret-motretnya nyetek-nyetek ini ternyata bahasa jadi story. Nih, bisa teruskan. Oke. Kenapa orang follow? Ini stalker, kepo. Sekali lagi, manfaatkan orang yang kepo. Ini sekali lagi, orang yang kepo itu menderita. Loh. Kalau Anda bisa memanfaatkan orang yang kepo, tutulannya mesti tambahan. Spammer. Kalau spammer tidak usah dijawab. Salah satu contoh spammer itu adalah hai. Terus apa nih? Apa nih? Hai terus hadir. Hah? Absen. Yang satu kata itu lebih baik dibiarin aja. Karena nanti cenderungnya itu spammer, loyal follower. Ya, karena dia ingin mengetahui perkembangannya apa. Oke. Ini contoh tadi yang saya katakan. Menyertakan atau tag, menyertakan akun-akun yang tinggi. Nih. Oke. Kok saya orang ketok malah hendak nahan. Habis lagi baterainya. Perasaan gini di sana kok baterainya entek. Oke. Ada? Dengar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Anda mau posting, ini jam-jamnya. Minimal 3 hari seketik, 3 hari. 3 kali sehari kalau minum obat. Jam 6 sampai jam 7. Kenapa? Bangun tidurnya jam 6 loh. Jam 6 itu yang mau sekolah sudah siap, terus sarapan. Orang yang mau ke kantor juga sarapan. Nah, di situ mereka sambil sarapan ngepet juga. Oke. Ngepet juga. Sehingga itu menjadi objek yang bagus untuk posting. Postingnya jam 6. Kemudian jam 9 sampai jam 10 pagi. Sampai kantor, sampai kampus, sampai sekolah, jam istirahat dan pekerjaan tahap 1 selesai. Apa yang dilakukan ibu-ibu? Dijawab diri. Jam 12 waktunya istirahat. Terus langsung jam 18 sampai jam 19. Sama kayak jam pagi tadi. Sampai rumah sudah mandi, santap malam. Ngepet kan ya? Ini manfaatkan. Jam 9 malam. Nah, ini kenapa? Iya, arep turu mulai karo ngepet meneh. Iki sesuk sing tak tuku. Besok pagi itu beli. Banyak yang kayak gitu. Dan ini hitnya paling tinggi. Di Instagramnya paling tinggi jam segini ini. Artu masih nonton. Oke, ini terus. Oke. Ini ya. Nah, nanti ukurannya ada 34, ada 16, 9. Dan ada 12. Sebaiknya saran saya sih 16:9. Jadi kalau 16:9 dimasukkan ke IG bisa, masukkan ke Facebook bisa, masukkan ke mana-mana pun bisa. Oke, ini saran saya. Tapi yang lain yo boleh, silakan aja. Oke. Nah, ini punya saya. Saya itu ada yang dari Istanbul bareng, paling tinggi. Dari luar negeri, sopo Istanbul bareng. Oke, visitor. Nah, ini visitornya. Nanti dilihat. Yang paling banyak dari mana? Jakarta, Surakarta, Jogja, Istanbul, Semarang. Jadi, untuk menentukan apa? Objek penjualan. Ternyata penjualan saya yang paling banyak dari Karanganyar. Anda bisa kemudian push Karanganyar atau justru yang lainnya yang kecil yang di-push. Untuk strategi marketing. Karena kalau Anda tidak begini nanti jadinya marketing.
Oke, ini saya lagi. Oke, nah ini YouTube ada iklan. Muncul iklan di sini loh. Ini kalau Anda nanti sudah punya akun YouTube, kalau muncul iklan di sini berarti Anda sudah mulai dapat uang. Saya sudah dapat uang. Saya sudah sering gajian. Mas Dwi itu yang di belakang, dia sebulan dapatnya 10 juta. Pengen turut dibayari. Sekarang ini kan konvensional, turut dikeloni. Ini turut dibayari. Umurmu berapa tadi? 23 ya? Oh, gak apa-apa tadi, aman. Oke. Nih, ada iklan seperti ini. Kita dapat nih. Jadi Bapak Ibu, Anda branding produknya sendiri. Produknya hit, laku, dapat uang. Keren kan? Oke. Oh jelas. Apa sih yang enggak untukmu? Bes. Oke, ini caranya kalau ngiklan. Ini nanti advance saja. Kalau misalnya ada yang saya pengen diajari bagaimana caranya ngiklan ads di Facebook sama Instagram. Nah, nanti ini advance saja. Karena butuh uang itu tadi. Bayarnya bisa transfer, bisa pakai kartu kredit. Terakhir kredit. Bapak Ibu ini dulu. Kalau orang punya gelar sarjana itu terus jadi hebat. Sekarang kan enggak. Sekarang Anda itu cuma perlu network. Maka jangan pernah menyepelekan teman-teman ada di dekat Anda. Nih, Anda semakin banyak network, semakin bagus. Jangan pernah memusuhi orang. Karena begitu Anda musuhi, Anda nanti yang akan celaka sendiri. Ini Linux, benefit yang menemukan Linux. Dia menemukan pada zaman dia mahasiswa. Dan sampai sekarang masih dipakai. Ini David Philo dan Jirian yang membuat Yahoo. Ternyata di internet itu ada nama domain dan nama itu yang hoki. Yang gimana? Yang hurufnya double. Yahoo, Google, Facebook, Twitter. Mahasiswa saya membuat domain nikahyu.com. Ya, sampai sekarang ternyata masih terus eksis. Tapi tidak boleh dipercaya 100% ya, kan nanti musyrik. Tapi kalau sekedar coba aja lah, nggak apa-apa. Ya, jadi yang double hurufnya gitu loh. Ini Google, ya. Stephen Chen. Ini yang membuat Firefox. Ini mulai buat yang menemukan WordPress. Oke. Dan mereka tidak pernah lulus. Kamu lulus ya? Harusnya nggak lulus, biar sukses. Pak, tadi Pak yang saya katakan Pak, harus ada yang membedakan. Yang membedakan itu apa? Karena ini, kalau nggak membedakan nggak dipilih. Kalau ada kambing 25, yang satunya, yang 20 itu hitam, yang putihnya satu. Kira-kira yang diperhatikan yang mana? Yang putih. Harus ada yang membedakan. Yang membedakan apa? Bapak Ibu, ini testimoni saya bisa ke Singapura. Ini pertama kali saya keluar negeri ke Singapura, jadi juga memang. Tapi masalahnya bukan keluar negerinya, saya dibiayai sama Microsoft Indonesia. Teks Microsoft Indonesia, saya tidak pernah mikir bisa keluar negeri, tapi saya dibiayai. Semuanya, sampai saya pas ulang tahun dibiayai. Makan hari itu dapat 2 juta, bayar 2 juta, semuanya dibayar sama Microsoft. Saya dikira sekolahnya dulu. Oke, saya sampai Hong Kong, saya pun tidak bayar. Saya sampai Korea, saya juga tidak bayar. Saya punya paspor sampai yang ketiga sekarang. Itu pun saya juga tidak biaya, semuanya dibiayai. Saya punya visa Cina, saya bisa punya visa Amerika. Saya punya terimigrasi seperti ini. Untuk kenapa? Bapak Ibu maaf, jawabannya harus atas izin Allah. Tanpa itu kita sudah mati dalam hidup. Artinya apapun yang kita lakukan tadi itu, kita belajar jualnya hebat dan sebagainya, sertakan Allah. Rampung. Tanpa Anda sertakan Allah, habis. Artinya, Anda ketika berusaha, hasilnya harus diniatkan. Itu rezeki. Ini quote terakhir ya. Biar Anda nanti sugih kelingan aku dan itu bermanfaat. Masuk surga. Gitu. Sugih, nah Anda tidak seperti itu. Nanti akan jadinya jadi malapetaka. Jadi harus dinetralisir. Mau mendemnya dinetralisir bareng. Ini caranya. Oke, ya. Oke, jadi jawabnya harus itu. Kopi, Bapak Ibu. Kopi itu nanti mentahnya juga harum, diminum juga harum, juga ibadah dingin juga seperti itu, panas juga seperti itu. Tidak pernah berubah. Kalau punya botol ini dikosongkan diisi air putih ini harganya berapa? 3
3.000. Kalau diisi air rajin nggak laku. Kalau diisi dengan cium jangan pernah mempermasalahkan isinya. Jangan mempermasalahkan botolnya, tapi mempermasalahkan isinya Bapak Ibu. Anda sugih silahkan, tetapi maaf, ada hak orang lain 2,5%. Ini kuliah apa tadi ini? Setelah subuh. Nih tadi yang saya katakan. Nah, yang membedakan level keimanan adalah ujiannya, Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda selama ini aku saya itu beriman, saya itu udah bertakwa beriman. Tapi aku nggak tahu dapat ujian besar, Anda harus mempertanyakan level keimanan Anda. Karena semakin tinggi imannya katanya, maka ujiannya juga akan berat. Kalau Anda selama ini kok rendah-rendah aja, Anda harus bertanya, saya itu beriman tenang apa enggak? Oh iya, itu. Kaya itu bukan masalah jumlah harta Bapak Ibu, tetapi jumlah bagaimana kita keleluasaan bersedekah. Jadi kalau Anda bersedekahnya sudah baik, maka itu orang-orang kaya. Kadang-kadang mungkin orang yang kurang dibawa justru bayari yang sugih. Berarti yang sugih kita berani kere. Intelektual seseorang tidak dilihat dari cara bicaranya, tetapi dari tulisan ilmiahnya. Bapak Ibu kalau pengen terkenal, maka menulislah. Tapi kalau pengen mengenal orang, maka membacalah. Tapi sekarang fenomena itu berubah. Kalau kamu pengen dikenal orang, maka buatlah gitu. Kalau pengen mengenal orang, maka melihatlah itu. Fenomenanya berubah. Oke, tadi saya katakan kerendahan hati seseorang dilihat dari caranya bersyukur. Ada seorang anak SMK, mimpinya ngoyo-woro. Ketika kemudian tidak ada yang mendengar, kemudian saya dengarkan. Ternyata mimpinya itu adalah mimpi piknik ke surga. Dan ngoyo-woronya lagi adalah ditemani malaikat. Sampai di pintu surga, dia mengatakan, malaikat ini tempat apa? Karena lalu lalang banyak orang, ibu dan sebagainya. Ini adalah tempat untuk menerima proposal tertulis manusia. Oh begitu. Jualan lagi tidak ada yang menarik sampai di ujung. Tempatnya kecil dan tidak banyak malaikat yang bekerja. Ini ruang apa malaikat? Ini untuk menerima ucapan terima kasih manusia. Sudah bersyukur hari ini? Mama aku dapat pahala. Cari pahala itu lebih mudah daripada bikin dosa loh. Itulah makanya. Masuk surga itu edisi anakku. Besok kalau saya udah ke surga, tak kasih lisensi. Yang ikut pelatihan berapa orang yuk itu. Tapi kalau saya masuk ke neraka duluan, nanti mungkin ikil. Masuk ke neraka, loh, ya Allah, saya kok masuk surga? Iya, kamu dulu ikut pelatihannya e-commerce bisnisnya Kertra, jadi saya beri. Loh, tapi dulu kan istrinya Pak Bambang, gimana dia? Neraka. Oh, nggak bisa ya Allah, saya nggak mau masuk surga sebelum Pak Bambang masuk surga. Serius. Kenapa? Karena ilmunya dari situ. Sehingga Bapak Ibu, perbanyaklah menebar ilmu dan kemanfaatan. Pertanyaannya, bagaimana biar perut kita makan bisa muat banyak? Enggak kecewa? Temuannya ulo nembak. Cacing-cacing bergerombol, di komunitas yang jero nggak kelompok gitu demo, jadi ulo terusan. Bagaimana caranya biar perut kita daya tahannya menjadi banyak ketika akan makan? Hah? Caranya ngosongkan gimana? Caranya puasa. Caranya adalah buang sebanyak-banyaknya dengan ngising dan pipis. Nanti kita akan muat makanan di sini. Jawab dengan pola yang sama. Bagaimana caranya kita pintar? Buang ilmu kita sebanyak-banyaknya. Seperti yang kita lakukan sekarang. Dengan cara kita ngajari banyak orang, dengan kita mengeluarkan ilmu kita, maka kita akan bisa masuk ilmu lebih banyak. Bagaimana caranya kaya? Betul, buang harta kita sebanyak-banyaknya dengan cara zakat dan sedekah Bapak Ibu. Itu rumus dan itu pasti tidak mungkin salah. Ya, karena yang bilang Allah sendiri. Oke. Sabar itu bukan sarana, tapi itu reward. Bapak Ibu kalau sebelum sampai sini bisa dikatakan sabar enggak? Enggak, karena belum sampai. Sabar itu begitu udah sampai sini, kemudian dicap sabar. Jadi ketika mengatakan sing sabar, itu salah. Bukan begitu. Dulu pada saat sekolah ujian, sesuk ujian, malamnya ngapain?
Besok bisa nggak ada ujian? Enggak bisa. Mungkin baru kalau ada 10 orang ya bisa cuma 1. Terus nyontek akhirnya. Cara yang hebat bagaimana? Ujian itu caranya adalah dengan cara kita membayangkan gurunya, dosennya. Sehingga kita bisa mengerti karakter dosennya untuk menjawab pertanyaannya. Maka kita perlu mengerti karakter Allah untuk bisa menjawab ujiannya. Bapak Ibu, bagaimana kalau saat ujian kita tuh gurunya teko, jajar yang samping ini, produk modus-modus gitu. Ini salah mas, mbak. Loh, apa itu? Tadi yang benar gimana? Diajari. Kira-kira perasaannya gimana? Seneng kan? Berarti Bapak Ibu, yang diminta bukan sabar, tetapi ketika menghadapi ujian, maka doa kita adalah, ya Allah, dampingi saya dalam mengerjakan ujian. Begitu. Jadi ketika Anda ngomongin sabar itu salah. Sing sabar ya. Sabar murid. Oke. Bapak Ibu, ini yang susah. Orang yang menggibah ngomong ke elek wong itu sama dengan menceritakan kebusukan Anda sendiri. Kowe nek ngelelek wong, Anda itu 3 kali lebih jelek. Maka biar Anda menjadi mulia, maka Anda harus memuliakan orang lain. Maka kita lebih mulia 4 kali lipat. Wes kita bahas. Oke. Nih. Oh. Oke, closingnya Bapak Ibu. Nah, oke. Bapak Ibu, kalau suatu saat Anda lewat jalan, di ujung jalan seperti ini, belekuk, betok seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Bawa buku ya. Nanti bukunya kasihkan dulu ke hadiah. Oke, ini buku saya, hadiah dulu. Diingetin besok saya bawa hadiah lagi. Di sini ada jalan, belekuk, banjir. Apa yang akan Anda lakukan? Cincing. Ketoknya aurotin. Gimana? Jalan pelan-pelan, normatif. Jadikan lahan bisnis. Gimana? Jual motor lah pakai gerobak, baru. Disewakan gitu loh Pak, biar motor bisa lewat. Oke, masuk, oke. Apa orang boleh? Tapi masih ada yang lebih bagus lagi. Tetap berjalan. Kan jalan lain, menghindari masalah. Tetap berjalan sampai tujuan. Kak pegang di situ Pak. Belekuk, Alon-alon. gobios, alon-alon. Mending cepet selamat jadi alon-alon selamat. Gimana? Perahu karet. Terjang. Itu. Jualan makanan minuman di situ. Gimana? Mogok jualan makanan minuman. Ini bayi jawab tadi ya? Iya. Oh iya, kita masih obrol nih. Di ujung jalan sana dari warung es teh karo pecel, karo gawe tambal ban. Wong sudah lewat kuwi do miso-miso. Itu kesel utek kayak gini iki nang kono akhirnya mulai to. Nang kono tuku pecel ini. Didit. Jaluk Mbak Fani no. Karena corona. Dikira Maksudnya sekali lagi kok gesek no. Nah, terus warung ini nasi pecel apa kan gesek. Digesek. Oke, sekali lagi. Artinya Bapak Ibu, ini strategi bisnis yang luar biasa. Ketika Anda punya masalah atau orang punya masalah, jangan diselesaikan, tapi buat masalah baru untuk memanfaatkan penderitaan yang liya. Jangan diselesaikan, selesaikan rampung loh. Rampung, duitmu, rapayu wes. Tapi ketika kemudian kita bikin bisnis baru, bikin masalah baru, orang lain tambah menderita kabeh. Anda jadi untung. Terjemahannya ada di benak Anda sendiri-sendiri. Oke. Ini Bu Jubaidi. Bu Jubaidi itu pemulung. Dia mulung selama 40 tahun. Dan ketika 40 tahun itu, dia pulungannya dimasukkan 1.000 karung-geni 1, 1.000 lagi ke karung-geni 2. Untuk apa? Ternyata untuk celengan naik haji. Dan pada saat itu diantar ke bank 100 karung. Dan tutup belum itu duitnya Mbak Jubaidi. 100 karung kok. Orang lain nggak bisa masuk. Apa yang terjadi? Mbak Jubaidi orangnya bodoh, orang desa. Akhirnya dia tidak nanti fluktuasi, ongkos naik haji sudah naik. Dia sangat kecewa.
Apa yang terjadi? Atas izin Allah, petugas-petugas yang hitung tadi urunan menutup uang yang berjumlah itu, akhirnya bisa haji. Jangan pernah mempermasalahkan Anda bisa atau tidak bisa, Bapak Ibu. Usaha pokoknya yang penting berusaha, ilmu ini didapat, perkara benar dan tidaknya urusan Allah. Kita hanya disuruh untuk melewati dan berniat baik. Oke. Gilang, enter. Klik. Saya. Ini video penutup. Suatu saat. Oh, baik. Oke. Bapak Ibu, suatu saat mungkin Anda sudah berusaha, Anda sudah bekerja, akan banyak resikonya. Rugi, bangkrut, itu biasa. Resikonya akan selalu ada. Sudah. Tapi mungkin suatu saat kita bisa hebat, bisa luar biasa karena sesuatu yang mungkin sepele tanpa kita sengaja dan mungkin kan tadi itu pengorbanan. Sekali lagi, saya berpesan gunakan strategi akal kita untuk memenangkan bisnis. Tanpa itu, Anda akan normatif saja. Oke. Selanjutnya, kita belajar motret ya. Oke. Karena alatnya berbeda dengan kemarin. Oke. Sudah bisa? Saya coba, tapi nggak full screen karena trial. Apa kita ke sana coba? Saya bantu sekarang, saya jadi asisten. Guys. Pak, sebelum dilanjut Mbak bertanya. Boleh. Tak batin nggak ada sesi tanya. Tadi kan materi dari awal sampai akhir saya masih ada 2 pertanyaan.